lingkaran setan. Mudah-mudahan dari mulai tersangka jujur sampai kepada semuanya tadi mudah-mudahan jujur. Kalau jujur itu keadilan bisa tegak. Yang menjadi keadilan tidak tegak itu adalah karena ada ketidakjujuran. Lingkaran setan. Wah, lingkaran setan. Saya ketika menyampaikan tema ini, kata anak saya, "Pak, tema itu kok." Anak saya kadang-kadang tanya. Anak saya nomor 3 itu kan alumni FISIP UNER, jurusan ilmu politik gitu. Kadang-kadang gitu, "Pak, tema itu kok." Ya, dibuat tema begini ben gak ngantuk. Lingkaran setan. Coba Ibu Bapak, ada kadang-kadang seseorang itu dipanggil oleh kepolisian atau dipanggil oleh RW atau dipanggil oleh siapa aja, dipanggil. Dia bukan tersangka, bukan saksi, cuma diminta keterangan. Ada ya orang diminta keterangan ya. Contoh Anies Baswedan dipanggil KPK tadi, diminta keterangan setelah melaksanakan kegiatan. Nah, tinggal sekarang kejujuran yang dipanggil dan kejujuran yang memanggil. Yang dipanggil jujur ngomong apa adanya, kadang-kadang yang memanggil dolek-dolek. Dolek-dolek. Entek ngamek kurang dolek. Kelakuannya orang jahat itu. Itu kelakuannya orang jahat. Jelas tidak ada pelanggaran, tidak ada kesalahan, tapi tetap mencari dengan dalih, yo apa carane? Wong iku gak iso kan ngono. Nah, maka itu ada. Atau yang kedua dipanggil ya. Jadi orang yang dipanggil itu ada kalanya tidak terkait dengan satu kejadian, tidak terkait dengan satu kasus. Tapi ada kalanya dia dipanggil terkait dengan adanya satu kasus. Dia dipanggil hanya sebagai diminta keterangan. Jadi misalkan pembunuhan pengawalnya Habib Rizik, orang-orang sekitar diminta keterangan. Dia tidak termasuk saksi, diminta keterangan. Kamu tahu apa sebagainya. Nah, tapi yang lebih penting lagi, orang yang dipanggil itu orang yang ada hubungannya dengan kasus, dengan kejadian. Maka dia dipanggil sebagai saksi. Lingkaran setan, saksi. Dia dipanggil sebagai saksi. Saksi itu setelahnya datang ke petugas dilakukan penyelidikan. Kenapa? Penyelidikan, belum penyidikan. Setelahnya jelas pelanggarannya ada, dia ikut serta melakukan kejahatan di dalamnya, statusnya meningkat dari saksi menjadi tersangka. Tidak lagi penyelidikan tapi penyidikan. Paham loh ya? Ini kudu paham ini. Setelahnya dia statusnya menjadi tersangka, dia menghadapi sendiri apa butuh teman? Siapa temannya? Penasehat, kuasa hukum. Tersangka kan mencari kuasa hukum lah. Malah kadang-kadang dipanggil tidak datang.
Karena belum mendapatkan kuasa hukum. Didampingi kuasa hukum dari dinas, nggak mau. Nggak, saya mencari sendiri. Lingkaran setan. 1, tersangka. 2, siapa? Kuasa hukum. Lu kok lingkaran setan? Iya. Kuasa hukum itu nyambut gawe mboten nggih? Nyambut gawe. Ya. Ada kesepakatan. Kalau sehingga kuasa hukum itu juga berusaha sekuat tenaga membela klien tadi, nek iso bebas. Nek iso bebas. Setidak-tidaknya dia bisa dihukum serendah. Itulah upaya kuasa hukum. Dia memutuskan sendiri? Tidak. Kemana dia berupaya? Nah, namanya lingkaran kok. Penyidik. Lu kuasa hukum itu pembela, Bu. Ya pembelanya ini yang melangkah. Tersangkanya wis undang wis apa jadi kuasa hukum. Kuasa hukumnya melangkah ke penyidik. Pak, ojo di deleki sampai nemen, Pak. Ya, jangan ya melanggar pasal ini ojo nemen, Pak. Kata yang menyidik, loh saya bisa hanya mencantumkan melanggar 2 pasal bisa. Saya kan yang menyidik. Nah, wes itu gede namanya lingkaran setan, lingkaran, ya. Nah, ya, penyidikan sudah. Setelahnya itu dikirim kemana? Kejaksaan. Kuasa hukum tidak berhenti. Kejaksaan dikawal. Pak Jeksa, nek jejeg aja roso-roso, Pak. Jeksa niku kan jejeg roso. Wong Jawa lak jeksa, jaksa. Jeksa nek jejeg aja roso-roso. Pak, memang melanggar pasal ini ancamannya sekian, maksimal 20 tahun atau hukuman mati. Janganlah, Pak. Jangan diterapkan ancaman maksimal. Kasih ancaman yang setelah, Pak. Oh, saya bisa kok. Saya bisa memberikan ancaman serendah-rendahnya dengan pasal ini, saya bisa. Tapi nanti yang memutuskan siapa? Saya tidak memutuskan. Yang memutuskan adalah hakim dalam persidangan di pengadilan. Oleh karena itu, Pak Hakim, lingkaran setan. Mudah-mudahan dari mulai tersangka jujur, sampai kepada semuanya tadi mudah-mudahan jujur. Kalau jujur itu keadilan bisa tegak. Yang menjadi keadilan tidak tegak itu adalah karena ada ketidakjujuran. Saksi dalam persidangan, saksi loh ini ya, bukan tertuduh, bukan terdakwa, saksi bukan terdakwa. Tidak jujur dalam persidangan. Tempo hari jaksa ngomong pada hakim, Pak Hakim tolong, saksi ini ditingkatkan menjadi terdakwa karena dia tidak jujur. ART-nya Sambo ngikuti penjenengan. Asisten rumah tangga Susi lah mencela-mencela itu. Ya, dia menjadi saksi. Dia saksi, ditanya seputar apa yang dia tahu, jawabannya bulat mencela-mencela. Jaksanya geram itu, ditegur, dan kemudian jaksa bilang, Pak Hakim tolong, statusnya ART Susi ini tingkatkan menjadi terdakwa dan bisa diancam ya, keterangan palsu, tuntutannya ancamannya 7 tahun. Mencela-mencela termasuk Rizky kemarin itu.
Ditanya, "Loh kenapa kamu kok berubah antara BAB dengan ini?" "Ya waktu itu saya takut." "Takut pada siapa?" "Takut pada bapak." "Bapak siapa?" "Sambo." Dikejar lagi oleh jaksa. "Kenapa kamu takut?" "Iya, karena kalau saya tidak menuruti, saya sudah melihat ada orang yang mati ditembak itu." Jadi rupanya dia kalau tidak nuruti, di ketidakjujuran. Ya. Dari mulai paling bawah sampai yang teratas, lingkaran setan.